Minions. Minions have been on this planet far longer than we have. They go by many names. Dave, Carl. Oh, that one is Norbert. He's an idiot. They all share the same goal. Ya, film bioskop untuk anak. Kalau kita lihat tampilan tadi ada Minions, kemudian sekarang ada Marvel. Carlo sendiri terakhir film nonton anak itu judulnya apa, tahun berapa? Saya nonton baru pekan yang lalu, Inside Out. Inside Out. Kalau yang dalam negeri? Kalau dalam negeri udah lama sekali ya, Petualangan Serina tahun berapa itu? Petualangan Serina tahun 2008 kalau nggak salah. Ada Garuda di Dadaku, ada Laskar Pelangi. Nonton juga tapi kan? Waktu itu tidak, karena tidak ada di sini. Oh, oke. Dan mungkin itu juga yang menjadi concern ibu-ibu terutama ya, yang sedang mempunyai anak yang dalam masa tumbuh begitu ya, masa golden age begitu. Kemana nih film anak-anak Indonesia? Kita akan membahas lebih lanjut. Kali ini kita sudah bersama dengan Mbak Erlina dari KPAI. Apa kabar? Iya, baik, alhamdulillah. Selamat siang. Kita kembaran ya hari ini ya temanya. Iya, dan ada dari gabungan perusahaan bioskop seluruh Indonesia ada Pak Joni Safrudin. Selamat siang Pak Joni. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Iya. Pak Joni dan Mbak Erlina tadi kita udah lihat sekilas ya, ada Minion, kemudian film-film seperti Marvel. Itu sudah satu tokoh kartun atau tokoh anak yang tidak asing lagi. Bahkan kalau ditanya anak-anak sekarang senangnya apa? Iron Man. Senangnya apa? Disney. Selalu seperti itu. Captain America. Kenapa? Captain America. Nah Pak Joni, sebenarnya selama ini distribusi untuk film kita seperti apa sih Pak? Karena dalam film-film Marvel kita lihat ya selalu ada adegan dewasa begitu ya, meskipun tidak banyak, tapi tetap ada adegan-adegan yang membuat kita aduh nak tutup matanya dulu nak gitu. Apa sih Pak yang salah di sini Pak? Kalau kita lihat sih ada perilaku yang secara drastis ya, anak-anak zaman dulu sama sekarang. Karena mereka bisa menikmati, mengakses seluruh film-film apapun jenisnya. Ini tanggung jawab siapa? Satu. Yang kedua, film yang masuk ke bioskop itu harus dan pasti harus dilakukan dulu sensor. Nah sementara sensor film ini amburadul. Undang-Undang 33 2009 itu mengatakan 1 tahun sudah harus sensor baru terbentuk. Ini baru kira-kira 2 minggu yang lalu terbentuk. Berarti sudah 4 tahun tertinggal. Ya. Di situ ada self censorship. Jadi tidak dipotong-potong lagi film. Oke. Perilaku yang berubah ini sekarang, ini tanggung jawab siapa? Karena apa? Regulasi-regulasi yang dilakukan ini dari undang-undang perfilman itu nggak jalan. Tidak jalan sama sekali. Nah kami sebagai pengusaha bioskop, ya biar bagaimanapun, kita melihat film anak-anak, jujur saja tidak menarik bagi produser. Karena tidak menghasilkan keuntungan dari produser sendiri. Itu yang saya lihat. Nah ini tantangan buat kita semuanya. Justru film-film anak-anak yang import, yang dominan, yang laku diminati oleh masyarakat. Ya, karena memang itu yang dimaui pasar ya Pak? Ya, itu mau tidak mau, karena itu semua itu kan masalah supply and demand ya masyarakat. Betul. Ya. Itu bukan bodoh lagi, udah pinter mereka semua. Jadi tahu mana yang dia harus pilih, mana yang dia harus tonton. Itu masyarakat kita sekarang ini, sudah cerdas semuanya. Nah, Mbak Erlinda, apakah kita kemudian sebagai orang tua harus jagain anaknya setiap kali mau nonton Iron Man di saat ada adegan yang cenderung dewasa terus kita suruh anak kita tutup mata, kan nggak bisa seperti itu selalu. Dan bahkan sekarang anak kelas 2-3 SD pun dia mau nonton bareng-bareng sama teman-temannya sendiri begitu. Iya, dan itu pengalaman karena anak saya juga baru ABG. Jadi kalau weekend seperti ini pasti teman-temannya yuk kita nonton bareng. Oleh karena itu kami dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia berusaha untuk memberikan edukasi kepada anak-anak. Makanya kita ada program itu turun ke sekolah maupun ke masyarakat untuk sosialisasi itu. Karena apa? Karena dari film terkadang itu menguatkan pada sensor saraf anak-anak itu sehingga dia nanti akan edik porno. Khawatir diselipkan walaupun sedikit, tapi pada saat anak langsung ibarat komputer diinstal di sini, nah itu sangat membahayakan. Oleh karena itu kita katakan bahwa pada saat kamu menonton hal yang semacam itu, lebih baik kamu tidak perlu melihat, entah kamu alihkan kemana dan sebagainya. Itu edukasi yang tanpa memikir, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau memberikan edukasi yang lebih pada pemahaman
yang lebih edukatif lagi, anak-anak kita tayangkan, ini loh bahayanya kamu kalau misalnya tidak sengaja menonton film porno yang akhirnya adiksi. Walaupun itu diselipkan di film-film yang anak-anak. Iya, tapi kan Mbak Linda dalam konteks kita bicara siang ini adalah film bioskop. Berarti sumber filmnya hanya satu, adalah bioskop. Iya, betul. Apakah kemudian kita harus mengedukasi, terus kemudian memfilter terus-menerus? Padahal ada satu pintu adalah bioskop. Bagaimana sebenarnya proses yang harus dilakukan pemerintah? Iya, kalau boleh kita di sini mumpung ada Pak Joni, kita juga berharap ada satu regulasi yang kuat pada saat anak-anak mau masuk ke film, ke bioskop, ke gedung bioskop. Jika film itu memang bukan untuk anak-anak usia di atas 17 tahun. seperti Selama ini itu. kan ada ya Pak pembatasan 12 Iya, tahun. Tapi tapi kan- apakah itu sudah efektif Jadi Pak? pembatasan yang undang-undang yang baru bukan 17 tahun lagi, 12 tahun. 21. 21 ya. 21 tahun ke atas. Jadi ada anak-anak, remaja, dewasa, ya 21 tahun. Ini yang saya katakan tadi, Penerapannya sendiri gimana Pak? Akan ada betul. satpam, akan ada, kan sekarang kalau misalnya kita nonton di bioskop-bioskop 21 begitu ya, kita mau bawa air mineral aja itu diperiksa di Ya. depan Yes. pintu masuknya begitu ya, suruh ID card-nya, ditinggal di situ. betul. ya. Jadi kalau dia nonton orang tua bawa anak 1 atau 2, kita larang, itu marah-marah orang tuanya. Itu kita yang dimarah-marahi. Artinya regulasi tadi, kalau betul mau Marah-marah itu melalui satpam kah atau lalu petugas bioskop? kan di situ ada portir, gitu. Untuk masuk itu kan bawa tiket, Ya. terus kita larang, ini bapak, oh nggak bisa, ini anak saya kok, urusan apa sama kamu? Iya, tapi Pak Joni yang kita ingin cari tahu sebenarnya bagaimana sih proses sebuah film seperti yang kita katakan tadi, Captain America, Iron Man, yang sebenarnya ceritanya adalah cerita superhero yang ingin memberikan sebuah keteladanan bagi Iya. anak-anak. Kemudian dalam proses editingnya, kemudian sensornya di Indonesia, itu sepertinya sulit untuk disensor untuk hal-hal yang berbau vulgar seperti itu. Saya rasa ini yang saya katakan tadi, perilaku yang begitu sangat signifikan berubah. Ya, kita melihat sisi lain bioskop itu sebetulnya paling aman. Dia di tempat yang pasti, ruangan tertutup dan sebagainya. Di luar itu kan ada banyak ratusan. Ada YouTube, ada segala macam, ada TV-TV Itu kabel segala udah macam. Kita nggak bisa tahan Loh, lagi. siapa yang mau ngontrol itu? Kalau kita jujur. Iya. Nah, saya lihat tadi dikatakan, kenapa Iron Man kayak apa kayak namanya Captain apa kayak, memang Amerika itu rajanya kok dia. Tapi Dia mungkin jago nggak sih, Pak? membentuk, karena apa? Membentuk, kalau dikatakan revolusi mental, Ya. itu lewat film yang lebih efektif. Film itu sangat-sangat melekat di memori Iya, anak. iya. Dan itu Itu. sebenarnya bukan film anak ya, film remaja, dewasa, orang tua pun sangat gemar Iya. film-film seperti itu. Betul. Tapi Pak Joni, jika mengenai sensor ya, apakah mungkin nantinya misalnya dalam Iron Man ini ada khusus untuk film dewasa 21 tahun yang Bapak katakan tadi, yang ini khusus untuk anak. Meskipun yang untuk editing yang melalui proses sensor film tadi yang untuk anak itu akan dikenai charge atau harga tiket yang berbeda. Misalnya yang untuk dewasa tadi 35.000, yang untuk anak 50.000. Lebih Kita mahal. sebagai orang tua ya, Mbak Linda pasti tidak akan keberatan kok bayar 5.000, 10.000 lebih tinggi daripada Adakah tiket pemikiran yang seperti itu, Pak? normalnya. Ya, jadi bioskop itu kan sudah ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Iya. Harga tanda masuk minimal sampai lepas berapa ya. Ya. Itu terserah, kalau memang itu produser yang menghendaki, tolong jual karcisnya buat anak-anak 20.000, banyak kan, anak sekolah dan sebagainya. Kan permasalahannya, produser tuh nggak mau juga anak sekolah tuh wajib nonton. Itu tidak demokratis katanya. Jadi kita jadi gimana ya, kalau bioskop sih welcome kok, nggak ada masalah kok. Tapi kan ada produser mengatakan, kenapa dibedakan karcis film Indonesia dengan film Barat? Emang hebatan dia daripada kita? Ini yang kita susahnya gitu loh. Ya, itu soal lain ya Pak ya, mengenai dua hal tadi, yang satu film dewasa, yang satu khusus untuk anak, sama-sama Iron Man, Ya. tapi yang satu dikonsumsi boleh untuk semua, untuk dewasa, yang satu khusus untuk anak dengan harga tiket yang berbeda. Dimungkinkan nggak Pak dengan cara seperti itu? Bisa aja, kalau memang nanti importirnya menghendaki, ya kan di Dispendatu kan ada yang saya katakan tadi ya, tiket minimal berapa dijual. Itu terus setelah ke atas boleh suka-suka kita. Nggak ada masalah kok biar bioskop. Karena kita tahu bahwa dari bentuk film aja misalnya 3D dan tidak 3D itu kan sudah ada perbedaan Harganya gitu. juga Ya. berbeda. Apakah demikian mungkin bisa diterapkan dengan Iron Man khusus dewasa dan khusus anak-anak Ya, seperti itu? jadi itu Toh tadi tidak akan mengurangi banyak supaya jangan cuplikan sesat filmnya. ya. Film import itu tidak boleh diedit ulang. Oh, oke.
Tidak boleh diedit ulang. Tidak boleh. Dihilangkan Itu sebagian right bisa orang kan, Pak? itu. Kalau di Yang boleh adalah disensor. betul, Iya. disensor. Sensor pun tidak motong. Umpamanya adegan-adegan tertentu dikembalikan kepada importir, you perbaiki. Oke. Sekarang itu yang model baru sekarang. Dan itu yang proses yang anggotanya terjadi saat ini ya? Sensor itu kan lembaga sensor film itu 17 orang. Dulu 45. Tapi Di ada 34 Indonesia, Pak? tenaga sensor. Permasalahannya pemerintah ini kurang jelas mengurusin perfilman yang nggak begitu serius. Kenapa Linda. yang 34 yang sekarang belum dilantik kok? Belum keluar SK-nya. Mbak Linda, panjang nih masalahnya nih. Panjang. Bisa nggak dari KPAI kemudian menggiring ke kemungkinan seperti dua hal tadi? Iya, kita kan bermain pada tahapan regulasi Ya. dan regulasi itu harus didorong. Oleh karena itu melalui KPAI bersama mungkin dengan yang lainnya, lembaga lain ataupun sepadan itu atau dengan tambahan dengan masyarakat, kenapa tidak? Karena regulasi itu dibutuhkan untuk menjawab dinamika dan memberikan solusi di masyarakat. Kita tahu bahwa kita wajib menyelamatkan calon generasi muda kita ini, ya kan? Sementara di Undang-Undang Menpora di Undang-Undang Kepemudaan saja batas usia anak kalau di kami 18, ya kan? Kalau di pemuda itu kan 16. Nah, itu kan ada cross cutting. Kenapa tidak kerjasama nanti dengan Kemenpora bahwa ini film sama-sama kita harus bertanggung jawab seperti apa sehingga kita nanti bisa bantu kepada lembaga sensor film itu sendiri. Kita miris ya mendengar tadi Pak Joni mengatakan bahwa 34 saja belum dikukuhkan gitu kan. Iya. Mereka mau bekerja seperti apa, optimal bagaimana. Nah, ini yang kita dorong karena sekali lagi film itu mempunyai kontribusi yang cukup besar juga untuk tumbuh kembang anak kita. Dan saya berpesan pada teman-teman yang di lembaga sensor film pun, ayo kita juga gerakan film nasional kita. Saat ini kalau boleh kita katakan film nasional kita sendiri pun cenderung sangat tidak tumbuh dengan baik, ya kan? Iya. Kalaupun di TV seperti kami baru waktu yang lalu kita memberikan salah satu award kepada di TV itu adalah tayangan Si Bolang. Nah, kita berharap bocah petualang ya. Bocah petualangan itu. Nah, kita berharap ini nanti ada cikal bakal menjadi satu film yang mendidik. Iya. Ya. Iya. Kenapa tidak ada ikon si Unyil itu mendunia semacam itu kan? Atau ikon Bolang itu mendunia seperti kalau film Malaysia Upin Ipin. Saya yakin Indonesia itu banyak sekali potensi-potensi itu. Tapi lagi-lagi mungkin regulasinya, mungkin salarinya ataupun tadi ya achievement Iya. dari negara ke mereka itu. Regulasi, kemudian juga kata Pak Joni tadi, juga sumber dayanya Iya. untuk Tapi saya mengelola jadi ingat sensor nih itu. Mbak Linda, dulu zaman kita masih SD, jam-jam segini hari Minggu, jam 12, jam 1 selalu diangkat film-film seperti Si Bolang tadi ya. Iya. Film-film yang mengangkat kebudayaan Indonesia, film-film yang tokohnya tuh benar-benar Rumah diambil masa dari depan ya. tokoh wayang, rumah masa depan. Kita lanjutkan dialog kita tentang film bioskop anak sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.